Keuangan merupakan suatu hal yang penting. Dengan uang, kita bisa bertahan hidup sebagai mahasiswa. Keuangan yang didapatkan oleh mahasiswa sebagian besar berpendapatan dari penghasilan orang tua. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa bisa memaksimalkan keuangan-keuangan yang diberikan oleh orang tua kita dengan baik dan benar. Tidak hanya pendapatan dari orang tua, keuangan bisa memanajemen kita seperti investasi untuk jangka panjang kita sebagai mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Dikarenakan jika kita tidak memanajemen keuangan dengan baik, beberapa masalah akan timbul, seperti pinjaman online yang kita harus membayarnya dengan gali lubang tutup lubang. Nama saya Panji Nugroho, selamat datang di TED Talk saya. Dari presentasi yang saya berikan, saya membagi dari 4. Yang pertama itu, saya harus tahu dengan latar belakang apa yang saya dalami. Latar belakang apa yang bisa menggambarkan dengan presentasi saya. Yang kedua itu ada teori keuangan mahasiswa, di mana teori keuangan mahasiswa ini membahas tentang keuangan, gimana cara mahasiswa dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, ada contoh kasus, di mana sering kita ketahui bahwa kasus-kasus yang ada di lingkungan mahasiswa itu banyak sekali yang berfaktor dengan manajemen keuangan. Yang keempat, gimana saya menanggapi masalah-masalah keuangan dan saya memberikan solusi-solusi yang ada dari poin keempat. Selanjutnya itu teori dengan latar belakang. Dengan money management, pada umumnya itu suatu kegiatan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan. Dalam mencapai kesejahteraan keuangan, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga uang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka dibutuhkanlah apa? Tanggung jawab keuangan untuk melakukan proses pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap positif. Selanjutnya, nah, berdasarkan data dari total 64,3 juta jiwa kelompok usia 16 sampai 30 tahun, nyatanya tidak semua pemuda Indonesia melek keuangan. Kebanyakan mahasiswa saat ini tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan dengan baik. Nah, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perilaku pengelola keuangan mahasiswa ialah meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengelola keuangan untuk membuat suatu keputusan keuangan yang tepat agar terhindar dari masalah keuangan. Nah, ada faktor selanjutnya yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan adalah faktor kontrol diri sendiri. Dikarenakan dari diri sendiri ini, menurut Fed Fund Rate, yaitu melaksanakan rencana keuangan, niat, dan komitmen pelaksanaan perencanaan keuangan yang tepat dan menolak untuk menyimpang dari apa yang direncanakan sebelumnya. Yang penting dari poin ini adalah suatu komitmen, di mana kita sebagai mahasiswa berkomitmen dalam mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah, ada teori keuangan. Nah, yang pertama itu pentingnya pendidikan keuangan. Pertama ini, teori ini menekankan pentingnya pendidikan keuangan bagi mahasiswa. Mahasiswa perlu memahami dasar-dasar manajemen keuangan, termasuk pembuatan anggaran, manajemen utang, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Yang kedua itu ada perencanaan anggaran. Nah, teori ini menyoroti pentingnya membuat anggaran bagi mahasiswa. Dengan membuat anggaran yang realistis, kita sebagai mahasiswa dapat mengelola pengeluaran dengan lebih baik, menghindari hutang yang tidak perlu, dan memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan individu masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada manajemen utang. Nah, teori ini mencoba konsep manajemen utang bagi mahasiswa. Mahasiswa harus memahami perbedaan antara utang yang baik dan utang yang buruk, serta strategi untuk mengelola utang mereka dengan efektif, seperti membayar
utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu dan menghindari utang yang tidak perlu. Jadi sebaiknya dengan kita melakukan utang itu sebaiknya pada dampak yang positif, seperti melakukan buka usaha dengan utang, dan tidak seperti meminjam utang hanya untuk gengsi hidup semata. Yang keempat itu adalah pengelola risiko keuangan. Nah, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko keuangan bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa perlu memahami resiko-resiko keuangan yang mereka hadapi seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendadak untuk biaya medis, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, seperti memiliki asuransi yang sesuai. Selanjutnya, nah ini ada contoh kasus mahasiswa di mana kita sebagai yang berterjun langsung pada lingkungan mahasiswa itu sendiri mendapatkan beberapa contoh kasus-kasus yang terjadi di lingkungan mahasiswa tentang manajemen keuangan. Seperti contoh hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan demi gengsi, demi hal-hal yang hanya dilihat orang semata. Lingkungan mahasiswa ini ada beberapa contoh seperti dia meminjam hutang hanya untuk terlihat wah atau terlihat mewah. Nah, itu menurut saya itu hutang yang tidak positif, maupun dia merupakan hutang yang negatif. Nah, seperti contoh-contoh itu hanya gengsi semata untuk dilihat orang lain. Yang kedua, karena kebutuhan-kebutuhan seperti judi online. Nah, judi online ini banyak sekali di lingkungan mahasiswa itu sering terjadi karena judi online diharapkan dia mengharapkan keuntungan lebih dari judi online, padahal faktanya dengan judi online hanya membuang-buangkan duit kita, sehingga mahasiswa banyak yang kecanduan terhadap judi online, sehingga uang-uang yang mereka dapatkan dari pinjaman online. Nah, menurut saya itu tidak baik, dikarenakan kebutuhan hutang pihutang bukan untuk kebutuhan primer, melainkan mengharapkan keuntungan lebih dari judi online. Menurut saya itu manajemen keuangan yang kurang baik. Selanjutnya merupakan solusi-solusi dari saya. Nah, solusi mengatur keuangan mahasiswa dengan baik. Yang pertama itu peningkatan kesadaran literasi keuangan. Menurut saya ini sangat penting. Sebagai mahasiswa kita harus tahu bahwa manajemen keuangan itu sangat penting buat kita dari sekarang maupun yang akan datang. Kita sebagai mahasiswa, next step kita akan menjadi seorang pekerja yang akan mendapatkan income sendiri, dan kita sebaiknya meningkatkan kesadaran literasi keuangan. Yang kedua itu membuat rencana anggaran pengeluaran. Kita sebagai mahasiswa harusnya sudah terlatih dengan membuat rencana anggaran pengeluaran, dikarenakan dunia kerja, dunia pernikahan akan terjadinya perencanaan anggaran pengeluaran. Setidaknya kita sudah memahami bagaimana membuat rencana anggaran pengeluaran untuk masa depan. Yang ketiga, ada catatan biaya pengeluaran. Untuk kita mengetahui uang kita kemana, kita sukanya apa, pastinya kita ada data pengeluaran. Nah, data pengeluaran ini kita bisa catat biaya pengeluaran. Yang keempat itu ada sumber pemasukan dimanfaatkan dengan baik. Kita sebagai mahasiswa tentunya sumber keuangan kita berdasarkan dari orang tua. Namun kita harus belajar dari sumber pendapatan dari orang tua kita harus belajar, dikarenakan di dunia kerja pastinya sumber keuangan kita itu dari hasil kerja kita sendiri. Maka dari itu kita harus baik dengan mengelola keuangan. Yang kelima, hindari hutang jenis apapun. Hindari jenis hutang apapun seperti hutang-hutang yang negatif. Seperti apa? Seperti kita berhutang hanya untuk gengsi semata. Yang kedua, memotivasi diri sendiri untuk menabung hingga investasi. Dikarenakan investasi maka suatu hal yang baik untuk kita pada jangka panjang. Yang selanjutnya itu adalah menyiapkan dana darurat. Kita tidak tahu ke depan kita butuh dana apa. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan dana darurat supaya kita siap dalam situasi yang mendesak. Yang terakhir ada belanja sesuai kebutuhan saja, tidak impulsif. Kita sebagai mahasiswa, kebutuhan kita sebagai mahasiswa jangan terlalu berbelanja dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting dalam kehidupan kita. Menurut saya hanya itu aja solusi mengatur keuangan mahasiswa dengan baik. Selanjutnya, terima kasih sudah mengikuti presentasi saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.